Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, jadi sesuai konten saya sebelumnya ya, kita mau lanjut cerita tentang tsunami 26 Desember 2004 lalu teman-teman ya. Nah, jadi setelah beberapa hari tsunami, namun saya itu tidak tahu ya, entah tanggal berapa sama hari apa itu. Waktu itu saya sudah tidak ingat teman-teman ya. Jadi saya pergi ke pusat kota nih. Nah, apa-apa saja yang saya lihat di sana saya bakalan cerita di video ini teman-teman ya. Jadi saat itu saya masih kelas 5 SD teman-teman. Jadi saya punya teman ya, teman dekat seperti itu. Jadi kami punya sepeda nih. Jadi saat itu di umur saya ini lagi ini apa itu lagi ramai-ramainya main mobil Tamiya teman-teman. Saat 26 Desember itu, misalnya Desember itu kami lagi seumuran saya itu lagi suka main-main mobil Tamiya. Jadi teman saya ini bilang dia, apa kita ke kota ya kan, kata dia, apa kita ke kota ini, tapi dalam bahasa Aceh ya, apa kita ke kota ini, siapa tahu ini ada mobil-mobil Tamiya yang kena tsunami, yang sudah misalnya bisa kita ambil lah di sana, kata dia. Dalam hati saya ini betul juga nih, ya udah kami langsung pergi tuh. Jarak dari rumah saya ke pasar itu, ke pasar Aceh itu tidak jauh teman-teman ya, beberapa menit sudah sampai. Kami pergi pakai sepeda karena di saat itu, di waktu 26 Desember saat 2004 itu di Banda Aceh bukan seperti sekarang. Sekarang sudah rame, habis itu banyak lampu merah. Dulu tidak ada teman-teman. Sekarang juga sudah ada flyover. Dulu seperti itu, sekarang tidak teman-teman. Jadi untuk pergi ke pasar Aceh, kita dari tempat saya itu dekat banget teman-teman. Sebentar sudah sampai. Nah, sesampai di pasar, di apa itu, di Simpang 5 kami langsung belok ke kiri saat itu ke arah Pantai Perak, jembatan Pantai Perak. Nah, saat kami mau turun dari jembatan itu, di situ sudah nggak bisa jalan lagi teman. Untuk akses kita menuju ke sana itu untuk pakai sepeda waktu itu sudah tidak bisa teman-teman, karena puing-puing sudah banyak sekali itu ya. Dari depan Masjid Raya sampai ke mengarah ke jembatan yang tempat kami berdiri itu sudah puing-puing semua teman-teman. Namun saat itu sudah rame teman-teman ya. Jadi di pasar Aceh ini sudah rame itu, sudah ada kayak alat-alat berat, sudah ada juga ya untuk ekskavator. Itu sekitaran jam setengah 3 kami pergi teman-teman ya. Jadi sudah banyak itu alat-alat ekskavator dari luar negeri ataupun bantuan-bantuan dari ya, pokoknya bantuan-bantuan itu sudah, seperti alat-alat berat itu sudah ada semua teman-teman. Nah, jadi kami ada bawa rantai nih. Jadi kami rantai itu sepeda di situ, masukin ke vela, rantai di besi-besi yang ada di dekat puing-puing tsunami itu pada saat itu. Jadi kami langsung berjalan kaki. Nah, saat kita berjalan kaki itu lumpur teman-teman ya. Lumpur itu tebal kali itu teman. Jadi lumpur itu tsunami ini ya. Jadi air yang tsunami yang naik ini dia tidak seperti air laut biasanya teman-teman, melainkan dia sudah seperti lumut, apa itu, pokoknya seperti sudah bercampur sama tanah teman-teman. Karena kan mungkin dari bawah lempeng dalam laut itu teman-teman, jadi dia naik ke atas darat. Nah, bercampur-campur sama lumpur seperti itu. Kami langsung masuk itu, waktu masuk langsung masuk setengah lutut teman-teman. Jadi itu jalannya hati-hati banget karena banyak puing-puing, tapi kan puing-puingnya agak sudah digeserin gitu, jadi kita ada haluan. Nah, saya langsung mengarah ke Masjid Raya pada saat itu, mengarah ke Masjid Raya, lewat kanan langsung menuju ke pasar Aceh. Nah, di pasar Aceh ini gelap di situ teman-teman. Jadi gelap banget di situ, walaupun masih jam setengah 3 itu gelap sekali teman-teman. Kami langsung incar toko mainan tuh, toko mainan kami incar teman-teman. Kami itu ya namanya kita anak-anak masih ya kelas 5 SD, kita tidak teringat sama misalnya mau cari emas ataupun mau cari harta karun, tidak teman-teman. Dan pikiran kami itu mainan teman-teman. Jadi langsung masuk terus cari toko mainan, dapat nih di luar ini, dapat kita dapat pada saat itu, dapat apa itu, gameboard itu ya. Gameboard itu masih baru tuh, langsung masukin ke apa tuh, ke plastik. Kami bawa plastik, langsung masukin ke plastik. Tembak-tembak mainan itu langsung masukin ke plastik juga. Nah, incaran saya ini selain Tamiya, saya cari mobil remote teman-teman. Nah, mobil remote ini tokonya agak ke dalam dikit teman-teman, jadi harus masuk ke dalam lagi. Jadi saya ajak nih kawan saya, kita cari mobil remote sama dia, kata saya sama dia, kita cari ke dalam lagi, cari mobil remote. Nah, saat ke dalam itulah suasana mulai berbeda teman-teman ya. Jadi saat kami masuk itu ada lembu teman-teman. Lembu sudah
bengkak, udah besar banget lembunya teman-teman, karena dia sudah mati ya, sudah bengkak, bau, waduh baunya mual kali teman-teman. Ini saya langsung tercium kembali, ini saya teringat teman-teman, jadi ini ada bau-bau seperti bangkai seperti itu, bau-bau tanah lumpur itu, nih saya sudah mulai tercium. Saya yakin teman-teman yang mungkin pernah menjadi relawan di Aceh pasti tahu banget untuk aroma kota Aceh pada saat itu. Ya seperti ini aromanya, bau-bau bangkai bercampur dengan lumpur tanah-tanah seperti itu. Nah langsung kami masuk. Di saat kami masuk, toko itu agak seperti sudah dipalang teman-teman, sudah dipalang dan ada garis-garis supaya dipalang seperti itu, kita nggak boleh masuk. Di situ setahu saya toko mainan, tapi waktu itu sudah berbeda teman-teman, bukan toko mainan lagi, melainkan kayak toko emas yang sudah masuk ke situ. Jadi kayak ada peti-peti emas itu sudah masuk ke toko itu. Jadi kami tidak bisa masuk, padahal di situ mainannya bagus-bagus sekali teman-teman. Jadi saya langsung ke arah, kami berdua langsung ke sana lagi. Di sana banyak orang teman-teman ya, ada orang-orang yang lagi bersih-bersihin puing-puing pada saat itu. Tapi kita tidak dilarang karena ramai juga orang lain nih yang lagi cari apa itu, mungkin saudaranya ataupun ya pokoknya yang belum diketemukan. Untuk mayat belum nampak saya saat itu. Nah saya masuk terus ke dalam lagi, situlah mulai bergeletakan mayat teman-teman. Pokoknya banyak sekali, ada yang terjepit, ada yang tersangkut-sangkut di atas kayu-kayu itu, tersangkut-sangkut. Untuk puingnya tinggi kali teman-teman ya, puing itu tinggi-tinggi kali teman-teman. Jadi bukan puing-puing di jalan ini aja, dia tersangkut-sangkut gitu puingnya teman-teman. Pokoknya apa itu, kayu-kayu itu, seng rumah itu tercampur aduk situ, kendaraan campur aduk teman-teman. Untuk jalan kita hati-hati kali karena kan ada seng, ada paku seperti itu. Langsung kami jalan terus ke dalam lagi. Saat itu saya dapat mobil remote yang masih hidup, tapi mobil remote-nya diambil sama kawan saya yang satu lagi. Saya nggak berani pulang, takut dimarahin sama orang tua saya, karena saya pergi ke pasar Aceh itu orang tua saya tidak tahu teman-teman. Jadi saya langsung jalan terus, masuk terus berdua sama dia itu ke dalam pasar Aceh tersebut. Di situ kami lihat mayat teman-teman, mayat itu sudah bengkak-bengkak di situ teman-teman ya, sudah bengkak. Dan waktu kita lihat ke belakang itu sudah ada emang apa itu, orang yang mau evakuasi pada saat itu ya. Jadi kami lihat bengkak-bengkak itu, ngeri banget teman-teman, sudah nggak tahu bilang deh, pokoknya ada sangkut-sangkut di atas seng seperti itu. Tapi ya kami namanya anak-anak, pikiran kami tetap mainan teman-teman, jadi kami tidak peduli itu. Nah si kawan saya ini duluan masuk, dia nggak tunggu saya lagi, langsung dia jalan. Nah tiba-tiba dia itu dari lorong sana itu lari keluar teman-teman. Dia teriak lari, kata dia, lari, tapi dalam bahasa Aceh, lari, ada hantu kata dia. Saya bilang, saya pikir hantu dari mana ya kan. Kata dia, mayatnya hidup, kata dia, mayatnya hidup. Lari dia, lari ke arah saya. Tahu-taunya ini bukan mayat teman-teman, tapi orang trauma. Jadi ya ibu-ibu itu trauma, anaknya hilang teman-teman. Bajunya bersih sih, kayaknya dia sampai ke pasar Aceh itu traumanya. Jadi trauma, jadi pikir kawan saya ini anaknya teman-teman. Jadi kami langsung lari terus, lari itu pelan-pelan, larinya pelan-pelan karena puing banyak sekali. Yang namanya ibu-ibu itu orang sudah tua pada saat itu, jadi dia tidak bisa untuk berjalan cepat teman-teman. Kawan saya langsung lari itu, mayatnya hidup kata dia. Persis seperti zombie teman-teman saat itu. Suasananya seperti zombie. Jadi kami langsung keluar balik, panggil orang-orang di luar sini, si abang-abang yang lagi bersih-bersih. Di saat itu di kota itu lagi bersih-bersih, orang-orang bawa eskavator tuh. Kayaknya si ibu-ibu tuh ditangani sama orang ini pada saat itu. Dia trauma mungkin kehilangan anaknya teman-teman. Jadi saat itu sudah hampir azan. Dan hampir orang-orang evakuasi yang mau evakuasi sama yang bawa eskavator ini sudah mau pulang juga teman-teman. Jadi sudah mau sore ya, sudah mau gelap, orang ini mau balik juga. Kami lihat orang ini sudah mau balik, ya sudah balik lagi teman-teman. Tidak lagi cari-cari mainan pada saat itu, karena emang susah kali untuk cari mainannya sudah pada rusak-rusak, sudah pada hancur teman-teman. Cuma yang dipalang tadi itu, di situ mainannya bagus-bagus sekali pada saat itu. Ada mobil Tamiya di dalam situ, ada pokoknya alat-alat Tamiya itu, seperti kan ada dulu tuh jenamu, pokoknya yang mahal-mahal itu teman-teman ya. Alat-alat Tamiya di situ banyak sekali. Cuma sudah dipalang karena masuk
kayak peti emas gitu teman-teman, punya dari toko emas, mungkin masuk ke toko situ jadinya dipalang, kita nggak boleh masuk seperti itu. Ya sudah, ceritanya cuma sampai di situ. Kami pulang dari Pasar Aceh, pulangnya lewat Penayung, habis itu ke Lambarus Cap, habis itu ke Lamprik. Nah, di simpang PKA itu kami bersihin mainan kami di situ, karena situ ada kolam pada saat itu, jadi kami bersihin di situ teman-teman. Nah, sepanjang pulang dari Pasar Aceh itu lewat Lamdingin, Lamprik pada saat itu sama seperti Pasar Aceh teman-teman ya. Pokoknya puing-puing di mana-mana itu. Cuma jalannya sudah bisa kita akses pada saat itu. Nampak Maya nanti tidak ditutup pakai kasur, sudah ditutup pakai kain. Pokoknya seperti kota zombie teman-teman. Orang-orang itu jarang sekali ada di kota pada saat itu. Cuma orang-orang yang mau evakuasinya aja yang ada, sama orang-orang yang lagi cari saudaranya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi segitu yang saya ingat. Jadi mungkin tuh konten kali ini cukup sampai di sini, cerita kali ini cukup sampai di sini. Ya begitulah cerita saya ke pusat kota pada saat itu teman-teman ya. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.